Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-82. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, setelah Anusapati duduk di atas dahan itu, maka Sumekar pun kemudian naik pula. Keduanya kemudian naik semakin tinggi. Tetapi kini mereka merasa bahwa tidak akan ada orang yang melihat mereka di dalam rimbunya dahan-dahan. Dari sebatang dahan yang condong ke atas dinding longkangan di belakang itu, mereka dapat menyaksikan bagian dalam dengan seksama, selama mereka masih tetap dapat melihat perwira yang menelungkup di bumbungan atap bangsal istana. Ketika mereka menjengukkan kepalanya, dada keduanya tiba-tiba berdesir. Terasa detak jantung mereka menjadi semakin keras memukul dinding dada mereka, sehingga seolah-olah tidak tertahankan lagi. Dari tempatnya, mereka melihat apa yang selama ini mereka cari. Toh Joyo yang sedang asyik berlatih di bawah tuntunan seorang guru yang sama sekali tidak mereka sangka-sangka. Perlahan-lahan Anusapati berdesis. Itulah orangnya, benar-benar di luar dugaan. Orang itu adalah seorang yang tampaknya halus, sopan dan lembut, tetapi pancaran ilmunya ternyata begitu kasar dan garang. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun sama sekali tidak menduga bahwa salah seorang dari penasehat Sri Rajasa sendirilah yang telah menuntun Toh Joyo di dalam olah kanuragan. Dalam pada itu, perwira yang bertengger di bumbungan bangsal itu pun tidak kalah terperanjatnya dari kedua orang yang berada di dahan pohon sawu itu. Orang itu sama sekali tidak mencerminkan seorang yang kasar dan keras, tetapi di dalam olah kanuragan, ternyata ia adalah seorang yang kasar dan tanpa menghiraukan nilai-nilai budi sama sekali. Perwira yang menelungkup di atas bumbungan atap itu untuk sejenak membeku, tetapi ternyata kemudian ia tidak puas dengan sekedar mengetahui. Ia ingin melihat latihan-latihan yang diberikannya kepada Toh Joyo. Jarak dari bumbungan atap dan dari pohon sawu itu ke longkangan belakang tidak begitu dekat. Tetapi mereka dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Mereka dapat melihat dengan jelas betapa Toh Joyo ditempa dengan kerasnya oleh gurunya. Tanpa menghiraukan kemampuan jasmaniah Toh Joyo sendiri, gurunya mencoba memaksa Toh Joyo menjadi seorang yang berilmu tinggi di dalam waktu yang singkat, seperti dipesankan oleh Ayahanda Sri Rajasa. Ketika orang yang dengan diam-diam menyaksikan latihan itu melihat bagaimana Toh Joyo harus berguling-guling di tanah, meloncat seperti belalang, tetapi kemudian meloncat seperti kijang, berlari sambil melepaskan serangan dengan tiba-tiba kepada pelatihnya, kemudian menghindari serangan-serangan yang diluncurkan oleh gurunya itu,
Bahkan sekali-sekali Toh Joyo telah dilemparkan ke udara dan sekali pula ia harus berputar, kemudian jatuh di atas kakinya itu. Latihan yang berat sekali, desis Anusapati. Kasihan, sahut Sumekar. Kalau tuanku Toh Joyo tidak tahan, maka tubuhnya akan rusak. Tetapi kalau tahan, mengalami tempaan yang demikian kerasnya, ia akan menjadi sepotong besi baja yang kuat sekali, tetapi tidak mampu berpikir dan bertindak di dalam saat-saat yang penting. Ia hanya dapat mengulang dan menirukan tata gerak yang pernah dipelajarinya dengan keras dan kasar. Tetapi ia akan dituntun oleh pengalaman di kemudian hari berdasarkan bekal yang ada padanya. Gerakan-gerakan naluriah. Ia tidak mempunyai kemampuan menciptakan suasana di dalam suatu perkelahian yang sebenarnya. Ia tidak dapat mempergunakan akalnya. Kemampuannya tergantung pada kekuatan dan keterampilannya saja. Sekali ia berbuat kesalahan, sulit sekali baginya untuk menemukan jalan kembali. Anusapati mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, tetapi pengalaman dapat membuatnya mengenal kekurangan itu, Paman. Lambat sekali, tuanku. Hamba pernah mempelajari ilmu yang kasar dan keras, tetapi guru hamba memperhatikan akal yang ada pada hamba. Kadang-kadang hamba dihadapkan pada kesulitan yang harus hamba pecahkan. Bukan sekedar membenturkan kepala pada batang pisang, kemudian batang besi yang dilapisi sabut kelapa, dan lambat laun batang-batang besi tanpa lambaran apapun. Tetapi hamba juga diajar mempergunakan nalar dan memecahkan persoalan. Anusapati tidak menjawab, tetapi ia membenarkan kata-kata Sumekar itu. Ia sendiri mengalami latihan yang berat di bawah asuhan Mahesa Agni. Sebelum ia mulai dengan menyerap ilmu yang sebenarnya, ia sudah harus melatih tubuhnya dengan gerakan-gerakan yang melelahkan. Namun demikian, ia merasa bahwa ia setiap kali mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu menurut getar di dadanya sendiri. Ia tidak selalu harus menirukan gerak demi gerak tanpa mempersoalkan gerak itu sendiri. Meskipun demikian, baik Anusapati maupun Sumekar masih belum dapat memastikan bahwa demikianlah latihan-latihan yang dilakukannya setiap hari. Sehingga Anusapati berkata, mungkin pada saat yang lain, Toh Joyo mendapat kesempatan untuk mempergunakan otaknya, bukan sekedar tenaganya. Sumekar tidak menyahut. Ia hanya menganggukkan kepalanya saja. Dalam pada itu, latihan yang berlangsung di longgangan belakang istana itu semakin lama menjadi semakin keras. Agaknya guru Toh Joyo itu ingin agar Toh Joyo dengan cepat menjadi seorang yang berilmu tinggi. Sementara Toh Joyo memeras tenaganya dengan latihan yang keras itu, gurunya yang lain, perwira prajurit yang juga saudara sepupu ibunya, menyaksikan latihan-latihan itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia mengerti juga bahwa dengan demikian, tubuh Toh Joyo lah yang dapat menjadi korban dari nafsu yang terlampau besar, tanpa menghiraukan akibat yang dapat timbul karenanya. Orang itu memiliki ilmu yang tinggi, desis perwira itu kepada diri sendiri. Tetapi kenapa ia tidak dapat mempertimbangkan kemungkinan yang jelek yang dapat menimpa putra Sri Rajasa? Dan kenapa Sri Rajasa sendiri tidak pernah berkeberatan menyaksikan latihan-latihan itu apabila ia berkesempatan?
Tetapi perwira itu tidak mengetahui bahwa Sri Rajasa tidak pernah menghiraukan cara dan usaha yang telah dilakukan oleh penasehatnya itu, karena Sri Rajasa sendiri tidak pernah mengalami masa penempaan seperti itu. Alamlah yang menempanya menjadi seorang yang pilih tanding, kesulitan dan kekerasan. Dari padang karautanlah yang membuatnya menjadi seperti Sri Rajasa yang sekarang. Lebih dari itu, ia adalah kekasih Dewa Brahma. Ia adalah seorang yang lahir karena kekuasaan dewa itu. Tetapi Tohjoyo bukan lahir karena kekuasaan Dewa Brahma, bukan pula kekasih Siwa dan bukan pengejawan Tahan Wisnu. Ia memang dilahirkan oleh seseorang yang mempunyai kelebihan dari manusia biasa, tetapi bukan berarti bahwa dewa yang mengasihi Ken Arok harus mengasihi anak yang diturunkannya. Itulah sebabnya maka Tohjoyo tidak dapat terbentuk seperti Ken Arok. Ia harus melalui latihan-latihan yang terlampau berat bagi kemampuan jasmaniahnya. Tetapi ia tidak mau surut. Hatinya yang sombong memaksanya untuk menjadi seorang yang tidak terkalahkan. Bukan saja oleh seisi istana, tetapi seluruh daerah kekuasaan Singasari harus mengakui kelebihannya kelak. Karena itu, betapa hatinya semakin lama menjadi semakin tegang menyaksikan latihan itu. Sebenarnya, ia dapat membiarkan saja apa yang akan terjadi atas Tohjoyo itu kelak. Namun karena Tohjoyo itu juga muridnya dan juga kemenakannya, maka terasa juga sesuatu yang membebani hatinya. Aku tidak peduli. Ia mencoba untuk mengusir perasaan itu. Ia dan ayah ibunya sudah mengesampingkan aku, bahkan menghinaku. Terserah akibat apa saja yang dapat timbul karenanya. Perwira prajurit itu mengatupkan giginya rapat-rapat, tetapi ia masih saja tetap digetarkan oleh debar di dalam dadanya. Kadang-kadang bahkan ia menggigit bibirnya melihat Tohjoyo terlempar ke udara, kemudian jatuh terbanting di tanah. Seharusnya ia jatuh di atas kedua kakinya, tetapi kadang-kadang ia gagal. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Tohjoyo mendapat kesempatan untuk beristirahat. Sambil tersenyum, gurunya menepuk punggung Tohjoyo sambil berkata, "Latihan yang berat, tuanku. Tetapi tuanku akan menjadi seorang anak muda yang maha perkasa." Tohjoyo mencoba tersenyum juga. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Hampir patah tulang punggungku. Tetapi sekarang dengan mudahnya Tuan akan dapat mengalahkan kakanda tuanku di depan atau tidak di depan saksi-saksi." Tohjoyo tertawa, tetapi ia tidak menjawab. Perlahan-lahan ia berjalan ke serambi, memungut sebuah kendi dan minum beberapa teguk air dari dalamnya. Baik Sumekar dan Anusapati maupun perwira prajurit yang bertengger di atas bumbungan atap dapat menangkap percakapan itu, meskipun tidak begitu jelas, karena keduanya sama sekali tidak menyangka bahwa ada orang yang mengintai latihan itu. Namun demikian, ketika mereka sudah beristirahat, mulailah perhatian mereka terpecah pada keadaan di sekeliling mereka. Ketika tanpa dikehendakinya sendiri, perwira yang berada di atas bumbungan atap itu bergerak. Ia telah membuat sebuah bunyi yang telah menarik perhatian. Tetapi keduanya agaknya tidak menghiraukannya lebih lama lagi.
Meskipun mereka tergerak sejenak, namun kemudian mereka telah tenggelam pada sebuah pembicaraan yang asyik. "Satu hal yang harus tuanku ingat," berkata gurunya. "Tuanku masih harus menyimpan ilmu ini, tetapi agaknya tuanku terlampau sulit melakukannya, sehingga kadang-kadang di dalam latihan yang biasa tuanku lakukan, unsur-unsur gerak ini tersembul juga di antara ilmu yang tidak berarti, yang sampai sekarang masih saja tuanku pelajari itu." "Apakah salahnya?" bertanya Tohjoyo. Gurunya tersenyum. "Untuk sementara, kalau mungkin jangan dahulu. Tetapi apabila sudah terlanjur, apa boleh buat?" Tohjoyo mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, "Itu bukan persoalanmu. Semua yang ditentukan oleh Ayahanda Sri Rajasa adalah tanggung jawab Ayahanda Sri Rajasa. Aku mohon kepada Ayahanda, dan Ayahanda telah menentukan siapakah yang akan menolak." Gurunya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Dahulu, Ayahanda memerintahkan agar aku menerima ilmumu di samping ilmu yang aku terima dari guru yang meninggal itu perlahan-lahan. Tetapi kemudian, Ayahanda berkeputusan lain. Aku mohon semuanya dipercepat, dan Ayahanda membenarkannya. Nah, siapakah yang akan berani mempersoalkan, meskipun aku berguru 5, 10 atau 100 orang, apabila Ayahanda sudah mengizinkan? Siapakah yang akan menentang keputusan Ayahanda? Seandainya Ayahanda bukan seorang raja besar pun, tidak ada orang yang berani menolak keputusannya, karena Ayahanda adalah seorang yang tidak terkalahkan di seluruh jagat ini." Gurunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tidak ada seorang pun yang dapat membantah bahwa Sri Rajasa seolah-olah adalah manusia yang tidak terkalahkan. Hanya Sumekar dan Anusapati berpendapat lain. Apakah Sri Rajasa itu dapat mengalahkan Mahesa Agni? Tetapi mereka tidak akan mempersoalkannya. Kini mereka sedang menyaksikan Tohjoyo di arena latihannya yang dirahasiakannya itu. Anak muda itu terlampau percaya bahwa Sri Rajasa adalah tempat gantungan yang tidak tergoyahkan. Apalagi perwira prajurit yang mengaku dirinya saudara sepupu Ibunda Ken Umang itu. Aku kira ia sama sekali tidak ada artinya bagi Ayahanda Sri Rajasa. "Oh," sahut gurunya, "sebenarnya orang itu tidak memiliki kemampuan olah kanuragan. Tetapi agaknya Ibunda Tuan Putri tidak mengetahui, sehingga memanggilnya dan sekedar memberinya pekerjaan di istana ini." Tohjoyo tertawa. Katanya, "Pada suatu saat, akulah yang akan mengajarnya dalam olah kanuragan." Alangkah sakit hati perwira prajurit yang ada di atas bumbungan atap rumah itu. Bagaimanapun juga, ia menahan hatinya. Namun terasa juga tangannya gemetar. Namun ia tidak mau melibatkan diri dalam kesulitan. Karena itu, ia tidak berbuat apa-apa betapapun sakit hatinya. Tetapi ia berusaha untuk pada suatu saat dapat bertemu dengan guru Tohjoyo itu. Ia ingin mengatakan dengan caranya bahwa ilmu orang itu pun bukan ilmu yang paling sempurna. Suatu kali, ia pasti akan keluar dari istana untuk keperluan apapun. Aku atau orang itu yang akan mati. Sikapnya sungguh memuakkan, seolah-olah ia memiliki nyawa rangkap 7. Dalam pada itu,
Sumekar dan Anusapati pun menjadi berdebar-debar. Kalau perwira yang ada di bumbungan atap itu tidak dapat menahan hati, maka pasti akan terjadi sesuatu di arena latihan itu. Tetapi ternyata bahwa perwira itu tidak berbuat apa-apa. Dengan sekuat tenaga ia menahan hatinya. Meskipun demikian, ia telah menanamkan suatu dendam di hati. Dendam yang setiap saat akan dapat meledak. "Kalau Mahesa Agni datang," berkata perwira itu di dalam hatinya, "aku akan segera menyampaikannya. Mungkin ia akan mengambil sikap tertentu." Tetapi agaknya justru Anusapatilah yang tidak dapat menahan hati. Darah mudanya lah yang terasa telah menggelitik jantung. Betapapun juga ia menahan diri. Namun akhirnya ia berbisik, "Paman, apakah aku boleh turun sebentar ke arena itu?" Sumekar terkejut. Katanya, "Jangan tuanku. Perwira yang bersembunyi di bumbungan atap itu pun agaknya telah menahan hati. Kenapa tuanku justru ingin terlibat dalam persoalan yang akan berakibat panjang? Ia tidak mengenal aku. Tetapi kalau tutup wajah tuanku itu terlepas, maka semuanya akan rusak. Juga Pamanda Mahesa Agni akan terlibat." Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti kenapa Sumekar menahannya. "Hamba juga tidak akan berbuat apa-apa. Hamba hanya ingin tahu, siapakah guru tuanku Tohjoyo itu. Setelah hamba tahu, hamba tidak berniat untuk berbuat itu. Juga karena tugas dari Pamanda Mahesa Agni harus mengamati perwira itu. Sebab menurut penilaian Pamanda Mahesa Agni, meskipun ia belum tahu kemampuan guru tuanku Tohjoyo itu, namun dapat diperkirakan bahwa ilmunya agak lebih tinggi dari perwira itu. Barulah apabila terjadi sesuatu, apalagi yang mengancam jiwanya, hamba akan melerainya dengan cara hamba." Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba mereka telah terkejut. Sama sekali di luar dugaan bahwa sekali lagi perwira di atas bumbungan itu berbuat kesalahan. Tanpa disadarinya, oleh kemarahan yang menyala di hati dan oleh pemusatan kehendak untuk menahan diri, tangannya telah meremas sebatang kayu hiasan di atas bumbungan itu. Terdengar suara gemerasak. Kemudian sekeping kecil kayu telah berguling di atas atap, kemudian jatuh di longgangan belakang. Perwira itu sendiri ternyata telah terkejut oleh keterlanjurannya. Ia sadar bahwa sepotong kecil kayu yang terjatuh itu akan sangat menarik perhatian. Sejenak ia termangu-mangu, namun sejenak kemudian ia berdesis, "Apa boleh buat? Aku sudah berusaha untuk tidak membuat ribut di istana. Tetapi agaknya yang terjadi bukan yang aku kehendaki." Karena itu, perwira itu mengikat selubung hitamnya di wajahnya. Ia masih tetap berusaha untuk tidak dikenal agar ia dapat membatasi persoalan, kecuali apabila ia kemudian tidak dapat tetap berrahasia. Ternyata dugaan perwira prajurit itu benar. Sepotong kecil kayu yang terjatuh dari atas itu telah menarik perhatian mereka yang ada di longgangan belakang. Dengan ragu-ragu, guru Tohjoyo itu memungut sepotong kayu itu. Kemudian diamat-amatinya dengan seksama. "Pecahan kayu itu masih baru," desisnya. "Aneh." Tohjoyo mengerutkan keningnya, kemudian ditengadahkan wajahnya. Tetapi perwira itu telah berusaha untuk menyembunyikan diri di balik bumbungan.
kepung bangsal ini, perintah Guru Tohjoyo. Lalu katanya, tuanku tetap di sini. Aku akan keluar. Kedua pengawal itu supaya berada di sebelah utara dan selatan bangsal. Kedua pengawal Tohjoyo itu tidak menunggu perintah lagi. Mereka segera berlari-larian keluar dan yang seorang berjaga-jaga di sebelah selatan, yang lain di sebelah utara. Sedang Guru Tohjoyo pun segera pergi ke bagian timur dari bangsal itu. Perwira yang berada di atas bumbungan itu tidak dapat bersembunyi lagi. Karena itu, ia pun justru meloncat dan bertengger di atas. Dalam pakaian hitam dan tutup wajah yang hitam, perwira itu bagaikan hantu yang berjongkok di atas bangsal yang sedang kosong. Karena Sri Rajasa sedang pergi berburu. Keempat orang yang mencarinya itu hampir bersamaan telah melihat perwira itu. Karena itu, maka Guru Tohjoyo pun segera berkata, "Hei, turunlah. Marilah kita berbicara. Apakah yang sebenarnya kau kehendaki?" Perwira itu tidak menjawab. Ia berjongkok di atas bumbungan seperti acuh tidak acuh saja terhadap kata-kata Guru Tohjoyo yang juga merangkap sebagai penasehat istana. "Turunlah, jangan memaksa aku meloncat naik. Kalau terjadi keributan di atas atap, maka semua prajurit yang sedang meronda akan melihat, dan kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Tetapi kalau kau turun dan berbicara barang sejenak, maka masih ada kemungkinan lain buatmu." Orang yang di atas atap itu sama sekali tidak menghiraukannya. "Baiklah, kalau kau tidak mau turun, akulah yang akan naik. Namun bersamaan dengan itu, maka para peronda pun akan berdatangan." Karena orang yang di atas atap itu masih diam, maka seperti tanpa bobot, Guru Tohjoyo itu pun meloncat ke atas atap. Dengan hati-hati, ia merayap naik mendekati perwira prajurit yang sudah lebih dahulu berada di atas. Namun demikian, ia selalu siap untuk menghadapi kemungkinan apabila bayangan di atas atap itu tiba-tiba saja menyerangnya. Tetapi bayangan hitam di atas atap itu tidak menyerang. Bahkan tanpa diduga-duga, bayangan itu bagaikan terbang, terjun meluncur ke bawah, dan langsung terjun ke longgangan di hadapan Tohjoyo yang berdiri termangu-mangu. Gurunya yang juga menjadi penasehat Sri Rajasa itu menjadi cemas. Karena itu, secepat kilat, ia pun menyusulnya terjun di longgangan itu juga. Tetapi ternyata orang yang berpakaian hitam itu tidak berbuat sesuatu atas Tohjoyo. Ia hanya berdiri tegak di atas kedua kakinya yang bagaikan tertancap jauh ke dalam tanah. Sejenak kemudian kedua guru Tohjoyo itu sudah berhadapan. Tohjoyo sendiri bergeser selangkah ke samping. "Siapakah kau?" bertanya gurunya yang kasar itu. Perwira prajurit yang berpakaian serba hitam itu tidak menjawab pertanyaan itu. Dengan nada suara yang dirubah, ia berkata, "Latihan yang menarik. Aku tidak mengira bahwa di dalam istana ada seorang guru yang begitu dahsyatnya, seperti orang yang sehari-hari menjadi penasihat raja, seorang yang halus dan lembut, seorang yang ramah tamah dan rendah hati. Tetapi setelah aku melihat bagaimana ia melontarkan ilmunya, alangkah dahsyatnya." Penasehat raja itu mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia bertanya,
Siapakah kau? Kenapa kau berani masuk ke dalam istana dan lebih-lebih lagi kelongkangan ini?" Perwira itu tertawa. Ia masih berusaha untuk merubah suaranya. "Kau tidak perlu mengetahui siapa aku. Aku dapat menyebut lebih dari 10 nama yang semuanya tidak akan kau kenal." Penasehat raja itu berkata pula, "Apakah kau menyadari apa yang kau lakukan ini? Aku dapat menangkapmu dan menyerahkannya kepada Sri Rajasa." "Aku sadar," jawab perwira itu. "Tetapi aku juga dapat menghindarkan diri." "Jangan terlampau sombong. Di halaman istana ini ada lebih dari 50 orang prajurit. Separuh dari mereka sedang bertugas di gardu-gardu. Yang lain siap untuk dibangunkan dan ikut menangkapmu, betapapun kau memiliki kemampuan berkelahi." Sumekar dan Anusapati heran mendengar kata-kata itu. Penasehat raja itu tetap dalam sikap yang sehari-hari ditunjukkannya. Ia bukan seorang yang sombong, bahkan sedikit rendah hati. Tetapi bagaimana mungkin ia dapat menuntun Tohjoyo dalam latihan yang begitu kasar dan di luar perhitungan, seolah-olah ilmu itu diterimanya dari Kebu Sindet, seperti yang sering dikatakan oleh Mahesa Agni. Perwira prajurit itu pun menjadi heran pula. Penasehat raja itu tidak seperti yang diduganya. Kasar, membentak-bentak, dan kemudian menyerang dengan garangnya. Karena itu, maka ia pun mencoba memancing sikapnya yang sebenarnya. Katanya, "Kenapa kau bercerita tentang 50 orang prajurit yang ada di dalam istana ini? Kenapa kau tidak berkata bahwa kau sendiri dapat menangkap aku atau membunuhku? Kenapa kau menyerahkan hal itu kepada 50 orang prajurit di halaman ini?" Penasehat raja itu tersenyum. Ditatapnya orang berpakaian hitam dan berkerudung hitam pula menutupi wajahnya itu tajam-tajam, seakan-akan ingin langsung menembus kain itu. "Kenapa kau bertanya begitu? 50 orang prajurit itu dapat menangkapmu. Itu sudah cukup." "Ya, kenapa 50 orang prajurit? Kenapa bukan kau sendiri?" Ternyata jawab penasehat raja itu telah mengejutkan mereka yang mendengarnya sekali lagi. Justru kali ini, Sumekar menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa sesadarnya. Ternyata orang yang disangkanya ramah tamah, rendah hati dan lembut itu adalah orang yang paling sombong yang pernah dilihat sepanjang hidupnya. Sambil tersenyum dengan nada yang ramah dan merendah penasehat raja itu menyahut, "Kisanak, aku kira 25 orang prajurit itu sudah cukup. Tuanku Tohjoyo dan kedua pengawalnya tidak usah ikut bersusah payah membantu mereka menangkapmu. Adalah jarang sekali seseorang besar yang bernilai sama dengan 50 orang prajurit itu." Perwira itu termangu-mangu sejenak. "Karena itu Kisanak, jangan mengharap aku turun tangan. Kalau 50 orang prajurit itu gagal menangkapmu, barulah kau memaksa aku untuk berbuat sesuatu. Sebab agaknya Kisanak masih belum terlampau masak untuk mencoba menggerakkan aku untuk berbuat sesuatu." Jawaban itu benar-benar telah menyayat jantung perwira itu. Alangkah sakit hatinya. Penasehat raja itu agaknya mempunyai suatu keahlian yang tidak diduganya, merendahkan orang lain dengan gayanya yang khusus,
seolah-olah ia adalah seorang yang ramah tamah dan rendah hati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.